President Levin, Dean Lorimer, faculty, students, thank you so much for making me feel so welcome here at Yale. I've wanted to come here for many years, and I'm so grateful to everyone for the hospitality and kindness you've shown to me and my staff. Presiden Levin, Dean Lorimer, dosen, mahasiswa, terima kasih banyak sudah membuat saya sangat disambut di sini, di Yale. Saya ingin datang ke sini selama bertahun-tahun dan saya sungguh bersyukur kepada semua orang atas keramahan dan kebaikan yang telah Anda tunjukkan kepada saya dan staf saya. I've really been looking forward to seeing the Yale landmarks that I've been hearing about for so long. The Bain Library, Harkness Tower, Old Campus, Peter Salovey Mustes. Saya sangat ingin melihat landmark kota Yale yang telah lama saya dengar, perpustakaan Berinek, Menara Harkness, kampus tua, dan Peter Salovey. Oh, I'm sorry, I didn't make it quite in time for that last one. But everything else is even more impressive than I had imagined. This is a spectacular place. Oh, maaf, saya tidak tepat waktu untuk mengatakan yang terakhir itu. Tapi semua yang lain bahkan lebih mengesankan daripada yang saya bayangkan. Ini adalah tempat yang sangat luar biasa. Indeed, I have to admit, as I was preparing for this visit, I wondered what on earth I could tell you that you don't already know. Yale's have won 17 Nobel Prize, 6 presidential election, and even 2 Heisman Trophies. Memang harus saya akui, saat saya sedang mempersiapkan kunjungan ini, saya bertanya-tanya apa yang bisa saya sampaikan pada kalian tentang hal yang belum kalian ketahui. Warga Yale telah memenangkan 17 penghargaan Nobel, 6 pemilihan presiden, dan 2 piala Heisman. You can choose from more than 2,000 courses, browse more than 12 million books in the libraries, make friends from more than 110 countries, and as far as I can tell from the poster on the campus, try out for 3,000 a cappella singing groups. Kamu bisa memilih lebih dari 2.000 kelas khusus, menelusuri lebih dari 12 juta buku di perpustakaan, menjalin pertemanan lebih dari 110 negara, dan sejauh yang saya tahu dari poster kampus, cobalah untuk bernyanyi bersama 3.000 grup a cappella. So, rather than try to compete with all that, I thought I'd speak from my own experience. Jadi daripada mencoba bersaing dengan semua itu, saya pikir saya akan berbicara dari pengalaman saya sendiri. I thought I'd offer an Arab perspective on my part of the world, and our hopes for peace and progress, especially with regard to the Israeli-Palestinian conflict. Saya pikir saya akan menawarkan perspektif Arab dari bagian dunia saya dan harapan kami untuk perdamaian dan kemajuan, terutama yang berkaitan dengan konflik Israel-Palestina. And I'm guessing since you made the time to be here today, when you could have been doing something really important, like researching a paper, or visiting a professor, or calling your mom to tell her how much you love her, that this is an audience that already cares about international relations. Dan saya kira sejak Anda meluangkan waktu untuk berada di sini hari ini, ketika kalian bisa melakukan sesuatu yang penting seperti meneliti makalah, atau mengunjungi profesor, atau menelepon ibu kalian untuk memberitahu betapa Anda mencintainya, itu adalah audiens yang sudah peduli dengan hubungan internasional. But I realize that foreign policy isn't typically a top concern for the American public, and especially not in a time of economic hardship at home. A poll earlier this year found that 75% of Americans agreed terrorism should be one of President Obama's top priorities, but almost no other foreign policy issues made it to the top 20 list.
Tapi saya menyadari bahwa kebijakan luar negeri biasanya tidak menjadi perhatian utama untuk masyarakat Amerika, dan terutama tidak pada saat kesulitan ekonomi dalam negeri. Sebuah jajak pendapat tahun ini menemukan bahwa 75% dari masyarakat Amerika setuju terorisme harus menjadi salah satu prioritas utama Presiden Obama, tapi hampir tidak ada masalah kebijakan luar negeri lainnya yang masuk ke dalam daftar 20 besar. So, I don't expect that the Arab-Israeli conflict is it's foremost on most people's mind. Jadi, saya tidak berharap bahwa konflik Arab-Israel adalah yang paling utama di benak kebanyakan orang. Yet, in many ways, that conflict is the true core of US-Arab relations, or at least at the core of Arab public opinion of America. When Arabs were asked in a poll of this spring, what two steps by United States will improve their views of the United States the most? More than 40% said a peace agreement between Israel and Palestine. The same poll found that 99% of people put the conflict in their top 5 priorities. And 1 in 3 say that Palestinian issues is their number 1 concern. Namun, dalam banyak hal, konflik tersebut merupakan inti dari hubungan Amerika Serikat-Arab, atau sedikitnya inti dari opini publik Arab tentang Amerika. Ketika orang Arab ditanya dalam jajak pendapat musim semi ini, 2 langkah apa yang dilakukan Amerika Serikat akan meningkatkan pandangan mereka tentang Amerika Serikat, lebih dari 40% mengatakan perjanjian damai antara Israel-Palestina. Dalam jajak yang sama pun ditemukan bahwa 99% orang menempatkan konflik tersebut dalam 5 prioritas utama mereka, dan 1 dari 3 berkata bahwa masalah warga Palestina adalah perhatian nomor 1 mereka. That's because for us, the occupation is a hurt we feel each day. In Jordan, nearly a third of our population are Palestinian refugees. Look at the people sitting on either side of you. Imagine one was a refugee, forced to seek heaven in your country because her family had been driven from their own. In Jordan, we have to be concerned with the conflict because we're living with its consequence. We don't have the luxury of shifting our focus away. Itu karena bagi kami, pekerjaan adalah luka yang kami rasakan tiap hari. Di Yordania, hampir sepertiga dari populasi kami adalah pengungsi Palestina. Lihat bagaimana orang duduk di kedua sisi Anda. Bayangkan seseorang adalah pengungsi, terpaksa untuk mencari perlindungan di negara kalian karena keluarganya telah diusir dari negara mereka sendiri. Di Yordania, kami harus peduli dengan konflik mereka karena kita hidup dengan konsekuensi. Kita tidak memiliki kemewahan untuk mengalihkan fokus kami. We know as well that the crisis of Palestine does not exist in a vacuum. What happens in Palestine is related to what happens in Iraq, in Lebanon, in Syria. The longer the conflict is in Palestine persists, the weaker the moderate majority becomes, the more extremists gain leverage they can exploit, and the greater the risk of instability throughout our region. Kita tahu bahwa krisis di Palestina tidak ada dalam ruang hampa. Apa yang terjadi di Palestina terkait dengan apa yang terjadi di Irak, Lebanon, Suriah. Semakin lama konflik di Palestina berlanjut, semakin lemah mayoritas moderat menjadi semakin ekstrim, mendapatkan pengaruh yang dapat mereka eksploitasi, dan semakin besar juga resiko ketidakstabilan di seluruh wilayah kita. So, we appreciated President Obama's outreach in his Cairo speech. We appreciated his acknowledgement and that the conflict remains a major source of tension between us, and his pledge to pursue a two-state solution with patience and dedication. Kami menghargai Presiden Obama dalam pidato Kaironya. Kami menghargai pengakuannya bahwa konflik tetap menjadi sumber utama ketegangan di antara kami, dan janjinya untuk mengejar solusi 2 negara untuk kesabaran
keterlibatan dan dedikasi. We appreciated the appointment of Senator George Mitchell as Special Envoy. Kami menghargai penunjukan Senator Georgia Mitchell sebagai utusan khusus. But we are impatient. When it comes to Palestine, time has not been a friend. To the contrary, sometimes Palestine seems like the land that time forgot. Tapi kita tidak sabar ketika datang ke Palestina, waktu bukanlah teman. Sebaliknya terkadang Palestina terlihat seperti tanah yang terlupakan. You know, when I started college back in 1988, Europe was divided. The United States had an existential foe called the USSR. Much of Latin America was ruled by juntas, South Africa by apartheid. Civil conflicts had been raging for decades from Guatemala to Northern Ireland. Nelson Mandela lived in a cell and Palestine was under occupation. Tahukah kalian, ketika saya memulai kuliah pada tahun 1988, Eropa sedang terpecah. Amerika Serikat mempunyai musuh eksistensial yang direbut Uni Soviet. Sebagian besar Amerika Latin diperintah oleh junta, Afrika Selatan oleh apartheid. Konflik sipil telah berkecambuk selama beberapa dekade dari Guatemala hingga Irlandia Utara. Nelson Mandela tinggal di sel dan Palestina berada di bawah pendudukan. These were the problems we used to describe as intractable, even insoluble. Yet hatreds have given way to handshakes. Prisoners have become presidents. Ini adalah masalah yang biasa kami gambarkan sebagai masalah yang sulit untuk dipecahkan, bahkan tidak dapat diselesaikan. Namun kebencian telah digantikan oleh jabat tangan. Tahanan telah menjadi presiden. But not in Palestine. In Palestine, walls are going up, not coming down. 400 kilometers to be precise, the decades have brought what feels like an endless parade of stars and stalemates, missed opportunities, shattered hopes, and diminishing returns. Tapi tidak di Palestina. Di Palestina, tembok sangat tinggi, bukannya turun. Lebih tepatnya 400 kilometer. Dekade ini telah membawa apa yang terasa seperti parade awal dan jalan buntu yang tak ada habisnya. Peluang yang hilang, harapan yang hancur, dan hasil yang semakin berkurang. And I'm not here to talk about blame. That doesn't get us anywhere. It's like tracing your finger on a Mobius strip going round in a infinite loop. Dan saya di sini bukan untuk membicarakan kesalahan. Itu tidak membawa kita kemanapun. Itu seperti menelusuri jari kalian di pita Mobius, berputar dalam lingkaran yang tak terbatas. But coming from Jordan, I feel I must speak for those voices that Americans rarely hear, to describe the sense of identity theft that Palestinians have endured for over 60 years. Tetapi datang dari Yordania, saya merasa saya harus berbicara untuk suara-suara yang jarang terdengar oleh orang Amerika untuk menjelaskan perasaan pencurian identitas yang telah orang-orang Palestina alami lebih dari 60 tahun. Because their pain is about more than the loss of their land, their olive trees, their livelihoods. Their grief is about more than being kicked out of the homes in which their families have lived for generations. As one scholar put in, land is the geography of the Palestinian soul. Their very understanding of who they are is deeply rooted in the context of their environment. So each new claim of their even ever-shrinking space feels like a blow to their very existence. Having no place to call their own is like having no identity at all. Karena penderitaan mereka lebih dari sekedar kehilangan tanah mereka, pohon zaitun mereka, mata pencaharian mereka. Kesedihan mereka lebih dari sekedar
lebih dari sekedar diusir dari rumah tempat keluarga mereka tinggal selama beberapa generasi. Seperti yang telah dikatakan seorang sarjana, negeri adalah geografi jiwa Palestina. Pemahaman mereka tentang siapa diri mereka berakar dalam konteks lingkungan mereka. Jadi setiap klaim baru di ruang mereka yang terus menyusut terasa seperti pukulan bagi keberadaan mereka. Tidak memiliki tempat untuk disebut sebagai milik mereka sendiri, seperti tidak memiliki identitas sama sekali. Think about it. When you enroll here at Yale, one of the first things you receive is your ID. It allows you access to residential college, dining halls, the library stacks. It opens doors. It gets you in. It shows that you belong, and when you leave Yale, you get a piece of paper to carry with you, a diploma that gives you status before you ever have to say a word. Pikirkan tentang ini. Ketika Anda mendaftar di sini, di Yale, salah satu hal pertama yang Anda terima adalah ID Anda. Ini memungkinkan Anda mengakses ke perguruan tinggi, tempat tinggal, ruang makan, tumpukan perpustakaan. Itu membuka pintu, itu membuat Anda masuk. Itu menunjukkan Anda termasuk di dalamnya. Dan ketika Anda meninggalkan Yale, Anda akan mendapatkan selembar kertas untuk dibawa bersama Anda. Sebuah ijazah yang memberi Anda status sebelum Anda harus mengucapkan sepatah kata pun. In the West Bank of Gaza, young people like you are given an ID as well. But this ID is not about your access. It is only about limitation. It limits of boundaries of where they can go, what they can do, who they can be. It is constant reminder that in others' eyes, they are less valuable, less important, simply less. Di tepi barat dan Gaza, orang-orang muda seperti kalian juga diberi kartu identitas. Tapi ID ini bukan tentang akses, ini hanya tentang batasan. Ini memberi batas kemana mereka bisa pergi, apa yang bisa mereka lakukan, dan siapakah mereka. Ini adalah pengingat terus-menerus bahwa di mata orang lain, mereka kurang berharga, kurang penting, hanya kurang. UN sources report that almost 40% of the West Bank is now covered by settlement-related Israeli infrastructure barriers, buffer zones, military base, barbed wire, and barricades. Sumber-sumber PBB melaporkan bahwa hampir 40% dari tepi barat sekarang ditutupi oleh infrastruktur Israel terkait pemukiman, penghalang, zona penyangga, pangkalan militer, kawat berduri, dan barikade. Parents can get to work, students can get to class, sick people can get to hospital. All traffic is stopped from people on foot to cars and trucks to ambulances. The wait can be hours, often only to find that passage is refused. Relatives detained on their way to a family wedding. School children searched their notes ripped from their school books. Grandparents forced to stand for hours holding package and heavy bags. Orang tua tidak bisa bekerja, siswa tidak bisa masuk kelas, orang sakit tidak bisa ke rumah sakit, semua lalu lintas dihentikan dari orang yang berjalan kaki hingga mobil dan truk hingga ambulan. Penantian bisa berjam-jam, seringkali hanya untuk mengetahui bahwa perjalanan itu ditolak. Kerabat ditahan dalam perjalanan mereka ke pernikahan keluarga, anak-anak sekolah digeledah, catatan mereka dirobek dari buku sekolah mereka, nenek dan kakek dipaksa berdiri berjam-jam sambil memegang paket dan tas berat. The unpredictability, anxiety, and humiliation are as wearing as the delay, and so much more than freedom of movement is lost when each day is defined by these checkpoints, with armed soldiers demanding, "Hawya ID, Hawya ID, show me proof that you exist." Ketidakpastian, kecemasan, dan penghinaan sama melelahkannya dengan penundaan.
Dan lebih dari ini, sekedar kebebasan bergerak yang hilang ketika setiap hari ditemukan oleh pos-pos pemeriksaan ini dengan tentara bersenjata menuntut Hawiyah ID, tunjukkan pada saya bukti bahwa Anda ada. The degradation is compounded by the sense that no one cares, that the outside world is oblivious to the hardships Palestinians endure. Keburukan ini diperparah oleh perasaan bahwa tidak ada yang peduli bahwa dunia luar tidak menyadari kesulitan yang dialami warga Palestina. Especially in Gaza, where from 2 years families have faced the collective punishment of blockade, and for 3 weeks at the start of this year, they were subjected to devastating attack with nowhere to run and nowhere to hide, not even UN hospitals or schools. Terutama di Gaza, di mana selama 2 tahun, keluarga-keluarga mengalami hukuman kolektif berupa blokade dan selama 3 minggu di awal tahun ini, mereka menjadi sasaran serangan penghancuran tanpa tempat untuk melarikan diri dan tidak ada tempat untuk bersembunyi, bahkan rumah sakit PBB atau sekolah. Today, a million people, almost 70% of Gaza's population, are refugees. Home lie in rubble, hospital lack power, sewage pipe threatened to burst. The economy has utterly collapsed. Unemployment is approaching 50%. Saat ini, 1 juta orang, hampir 70% dari populasi Gaza adalah pengungsi. Rumah-rumah tergeletak dalam puing-puing, rumah sakit kekurangan tenaga, pipa limbah terancam akan meledak, ekonomi telah benar-benar runtuh. Pengangguran mendekati 50%. One resident called it a jail where no prisoner knows the length of his sentence. Seorang penduduk menyebutnya sebuah penjara di mana tidak ada tahanan yang tahu berapa lama hukumannya. And not one penny of the billions of dollars pledged for reconstruction has gotten through. Dan dari miliaran dolar yang dijanjikan untuk rekonstruksi, tidak ada satu sen pun yang tercapai. More than half the population of Gaza is under the age of 18. Children did not create this conflict, but there is greatest victims. Lebih dari separuh penduduk Gaza berusia di bawah 18 tahun. Anak-anak tidak menciptakan konflik ini, tapi merekalah korban terbesarnya. Just listen to the words of the 4 small children who were found by the Red Cross in January in the shell but battered neighborhood of Zayton, clinging to their mother's corpse. Dengarkan saja kata-kata dari 4 anak kecil yang ditemukan oleh Palang Merah pada bulan Januari. Di lingkungan Zayton yang porak-poranda menempel di mayat ibu-ibu mereka. They couldn't speak. They were too weak to stand. They hadn't eaten for days, while the firefight raged outside the door and their families died inside. Mereka tidak bisa berbicara, mereka terlalu lama untuk berdiri, mereka tidak makan selama berhari-hari, sementara baku tembak berkecamuk di luar pintu dan keluarga mereka meninggal di dalamnya. They were alive, but being alive is not the same as surviving. These children had nothing but their mother love, and now they have lost that too. Mereka hidup, tapi hidup tidak sama dengan bertahan hidup. Anak-anak ini tidak memiliki apa-apa selain kasih sayang ibu mereka, dan sekarang mereka juga kehilangan itu. And the worst trait of all is the cynicism so many people feel, the sense that Middle East peace is hopeless, that we'll never find a solution. Dan ancaman terburuk dari semuanya adalah sinisme yang dirasakan banyak orang. Perasaan bahwa perdamaian Timur Tengah ini tidak akan ada harapan, bahwa kita tidak akan pernah menemukan solusi.
Because if we throw up our hand and say, this problem is too hard, we're not just reading of a process of reading of a roadmap, we're reading of people's lives. Karena jika kita mengangkat tangan dan berkata, masalah ini terlalu sulit, kita tidak hanya menghapus proses atau peta jalan, kita menghapus kehidupan orang-orang. But let me be clear, it isn't just the life of Palestinians at stake. Israelis to need a future of peace and security. Tapi biar saya perjelas, bukan hanya nyawa orang Palestina yang dipertaruhkan, orang Israel juga membutuhkan masa depan perdamaian dan keamanan. They too need to be free of wailing sirens announcing an attack. Mereka juga harus bebas dari sirene yang meraung mengumumkan serangan. And they too need to grow up without the shadows of walls and watchtowers. For us, a columnist for a leading Israel daily wrote this spring, one of the casualties of occupation may be healthy state of Israel itself. Dan mereka juga perlu tumbuh tanpa bayang-bayang tembok dan menara pengawas karena seperti yang ditulis oleh seorang kolumnis untuk media harian terkemuka, Israel Muslim semi ini, salah satu korban pendudukan mungkin adalah negara Israel yang sehat itu sendiri. So what must be done on the political front? We need courage, accountability, and action. Jadi apa yang harus dilakukan? Di bidang politik, kita membutuhkan keberanian, akuntabilitas, dan tindakan. And we see sign of hope as President Obama and his team invest their time and capital in breathing life into negotiation for two viable, secure, sovereign state. Dan kami melihat tanda-tanda harapan ketika Presiden Obama dan timnya menginvestasikan waktu dan modal mereka dalam menghidupkan kehidupan dan ke dalam negosiasi untuk dua negara berdaulat yang layak dan aman. We see sign of hope as all 22 members of Arab League have offered Israel full recognition in exchange for withdrawal to its pre-1967 border. Kami melihat tanda-tanda harapan karena semua 22 anggota Liga Arab telah menawarkan pengakuan penuh kepada Israel dengan imbalan penarikan ke perbatasan pra-1967. We see sign of hope as brave people on both sides say they are ready to give peace of change. 74% of Palestinians and 40% of Israel who support Arab League plan. Kami melihat tanda-tanda harapan ketika orang-orang pemberani di kedua belah pihak mengatakan bahwa mereka siap untuk memberikan kesempatan perdamaian. 64% warga Palestina dan 40% warga Israel yang mendukung rencana Liga Arab. Now, all sides must take responsibility for building on this momentum. And let me say clearly that responsibility includes the Arab world. We decry the action of Israel extremists, but must work harder to rein in our own. We look to the West to do more in support of Palestinian need, but must do our part and must press the Palestinians towards unity among themselves. Sekarang, semua pihak harus bertanggung jawab untuk membangun momentum ini. Dan biar saya perjelas, tanggung jawab ini mencakup dunia Arab. Kami mengutuk tindakan ekstremis Israel, tetapi kami harus bekerja lebih keras untuk mengendalikan tindakan kami sendiri. Kami harap Barat untuk berbuat lebih banyak dalam mendukung kebutuhan rakyat Palestina, tetapi kami harus melakukan bagian kami dan mendesak rakyat Palestina menuju persatuan di antara mereka sendiri. At the same time, as my husband, His Majesty King Abdullah, has said, it is time for Israel to choose to integrate into the region, accepted and accepting with normal relation with its neighbor, or to remain fortress Israel, isolated and holding itself and the entire region
a hostage to continuing confrontation. Pada saat yang sama, seperti yang suami saya yang mulia Raja Abdullah katakan, ini saatnya bagi Israel untuk memilih untuk berintegrasi dalam kawasan, diterima dan menerima dengan hubungan normal dengan tetangganya, atau untuk tetap menjadi benteng Israel, terisolasi, dan menyandera dirinya sendiri dan seluruh wilayah untuk melanjutkan konfrontasi. And from America too, we need sustained commitment, creative engagement, and leadership to keep the parties on the path to peaceful coexistence, but we need even more. Dan dari Amerika juga, kita membutuhkan komitmen berkelanjutan, keterlibatan kreatif, dan kepemimpinan untuk menjaga para pihak di jalan menuju hidup berdampingan secara damai, tetapi kami membutuhkan lebih banyak lagi. Because true peace depends not just on new line on a map. It is not just the wall on the land that must go. We must take down the walls in our heart. There's had been so much pain, so much loss, so much fear, so much hatred and mistrust. True peace depends on reconnecting the bonds of our common humanity. Karena kedamaian sejati tidak hanya bergantung pada garis baru di peta. Bukan hanya tembok di tanah yang harus dilewati, kita harus meruntuhkan tembok di hati kita. Ada begitu banyak rasa sakit, begitu banyak kehilangan, ketakutan, kebencian, dan ketidakpercayaan. Kedamaian sejati tergantung pada menghubungkan kembali ikatan kemanusiaan kita bersama. I was moved by something J.K. Rowling said in her commencement at Harvard last year. She said that humans have the unique ability to think themselves into other people's place, to learn and understand new things they've never actually experienced. Saya tersentuh oleh sesuatu yang dikatakan J.K. Rowling dalam kelulusannya di Harvard tahun lalu. Dia mengatakan bahwa manusia memiliki kemampuan unik untuk memikirkan diri mereka sendiri di tempat orang lain, untuk belajar dan memahami hal-hal baru yang belum pernah mereka alami. And yet, many choose to remain comfortably within the bonds of their own experience, never troubling to wonder how it would feel to have been born other than they are. They can refuse to hear scream or to feel inside cage. They can close their mind and hearts to any suffering that does not to touch them personally. They can refuse to know. Namun, banyak orang memilih untuk tetap nyaman dalam batas-batas pengalaman mereka sendiri, tidak pernah khawatir untuk bertanya-tanya bagaimana rasanya dilahirkan selain mereka. Mereka dapat menolak untuk mendengar jeritan atau mengintip ke dalam kandang. Mereka dapat menutup pikiran dan hati mereka terhadap segala penderitaan yang tidak menyentuh mereka secara pribadi. Mereka bisa menolak untuk mengetahuinya. Rowling went on to say, I may be tempted to envy people who can live that way, except that I do not think they have any fewer nightmares than I do. I think the willfully unimaginative see more monster. She said they are often more afraid. Rowling melanjutkan dengan mengatakan, saya mungkin tergoda untuk iri pada orang-orang yang bisa hidup seperti itu, kecuali bahwa saya tidak berpikir mereka memiliki lebih sedikit mimpi buruk daripada saya. Saya pikir orang yang tidak imajinatif melihat lebih banyak monster, katanya. Mereka seringkali lebih takut. She is right. So often we dread what we do to know. We live in fear of the thing we cannot see, but we'll never move forward by closing ourselves off. The only way to grow is to reach out. Dia benar. Seringkali kita takut akan apa yang tidak kita ketahui. Kita hidup dalam ketakutan akan hal-hal yang tidak dapat kita lihat. Tapi kita tidak akan pernah bergerak maju dengan menutup diri. Satu-satunya cara untuk tumbuh adalah dengan menjangkau. To truly make peace in the Middle East or anywhere in the world, we all
have to learn to think ourselves into other people's place, to put ourselves in other people's shoes, to make room for other people's hope and fears. For the more we can appreciate one another perspective, the more dimension and depth we add to our own. Untuk benar-benar membuat perdamaian di Timur Tengah atau dimanapun di dunia ini, kita semua harus belajar memikirkan diri kita sendiri di tempat orang lain. Untuk menempatkan diri kita pada posisi orang lain, untuk memberi ruang bagi harapan dan ketakutan orang lain, karena semakin kita dapat menghargai perspektif satu sama lain, semakin banyak dimensi dan kedalaman yang kita tambahkan ke dalam perspektif kita sendiri. And in many respects, that what a liberal education is all about. It's about asking questions without prejudging and the answer, drawing lesson from other people's experience, testing and refining our own values and beliefs, developing the habits of an open mind. Dan dalam banyak hal, itulah yang dimaksud dengan pendidikan liberal. Ini tentang mengajukan pertanyaan tanpa menilai jawabannya, mengambil pelajaran dari pengalaman orang lain, menguji dan menyempurnakan nilai dan keyakinan kita sendiri, mengembangkan kebiasaan berpikir terbuka. When we shine the light of inquiry, broad-mindedness, and compassion, that is how we find our way to our own best self. The more open we become, the more we find we can contain is the lux that leads the way to veritas. Ketika kita memancarkan cahaya penyelidikan, pikiran yang luas, dan kasih sayang itulah cara kita menemukan jalan menuju diri kita yang terbaik. Semakin terbuka kita, semakin banyak yang bisa kita temukan. Ini adalah lux yang memimpin jalan menuju veritas. And when it comes to the Middle East, no matter how great the fear, no matter how deep the mistrust, if we shine that light, we are sure to reveal what has always and will always be true. There is no difference between the love Palestinians and Israelis feel for their children, no difference between their laughter or their tears. Dan ketika hal itu datang ke Timur Tengah, tidak peduli seberapa besar ketakutan itu, tidak peduli seberapa dalam ketidakpercayaan, jika kita menyinari cahaya itu, kita pasti akan mengungkapkan apa yang selalu dan akan selalu benar. Tidak ada perbedaan antara cinta yang dirasakan orang Palestina dan Israel terhadap anak-anak mereka. Tidak ada perbedaan antara tawa mereka atau air mata mereka. We share one humanity. As one of my heroes, Desmond Tutu, likes to say, we, all of us, have been made for godness. We have been made for laughter. We have been made for caring, for sharing, for compassion, for we do indeed inhabit a moral universe. And yes, godness is powerful. Kita berbagi satu kemanusiaan. Sebagai salah satu pahlawan saya, Desmond Tutu, suka mengatakan, kita semua diciptakan untuk kebaikan. Kami telah dibuat untuk tertawa, kami telah dibuat untuk peduli, untuk berbagi, untuk belas kasih, karena kita memang menghuni alam semesta moral dan ya, kebaikan itu kuat. Yale, as a global citizen, we have responsibility to one another. In our interconnected world, there are no zero-sum games. We win or lose together. We'll have a stake in peace and justice, for all of us are diminished by their absence. Let us work together in the Middle East and around the world to make peace come true for good. Yale, sebagai warga dunia, kita memiliki tanggung jawab satu sama lain. Di dunia kita yang saling terhubung ini, tidak ada permainan jumlah nol. Kita menang atau kalah bersama. Kita semua memiliki kepentingan dalam perdamaian dan keadilan, karena kita semua berkurang karena ketidakhadiran mereka. Mari kita bekerja sama di Timur Tengah
dan di seluruh dunia untuk mewujudkan perdamaian untuk selamanya. Thank you very much. Terima kasih banyak.